waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Polandia, Ibu Nining. Halo, halo apa kabar? Baik Najira, sekali. Mariza. Ibu, gimana kabarnya? Baik, baik. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Udah enak kan? Alhamdulillah. Udaranya lagi enak sekarang, udah masuk summer. Musim apa di sana, Ibu Nining? Summer, musim panas. Tapi di Oh, sini musim summernya panas. panas, jadi enak. 23, 24 gitu, sejuk. Beda ya kalau di Indonesia kan panasnya kita sampai gerah keringetan banget ya. Iya, di sini dikering. Nggak lembab. Jadi enak. Mhm. Lagi sibuk apa, Ibu Nining hari ini? Oh, sibuk webinar. Ini baru 3 webinar, ada talk show, ada webinar, ada meeting, semuanya virtual. Jadi ya saya di Wisma ini di rumah, jadi nggak keluar. Oke. Tapi lumayan, jam di sini sekarang jam 12, tapi udah event keempat nih yang saya ikutin hari ini. Oh, wow, padat banget jadwalnya ya. Kebetulan hari ini padat ya. Iya, semua Sudah, aktivitas dilakukan di rumah ya, Ibu Nining. sebetulnya kita sudah perpaduan antara work from home sama work from office. Jadi ada grup yang piket. Jadi kita gantian seminggu 2 kali, masing-masing 2 kali piket di kantor. Selebihnya di rumah karena memang walaupun di sini semua pembatasan, tidak ada lagi lockdown, tidak ada PSBB di sini, tetapi karena jumlah yang terjangkit COVID-nya masih stabil, belum turun, jadi ya udah kita juga lebih baik kalau bisa dikerjakan di rumah, sebagian memang harus ke kantor secara piket gitu. Oke, tapi di sana kondisinya seperti apa sih, Ibu Nining? Udah berapa jumlah kasus yang positif, sembuh, dan juga meninggal di Polandia? Hari ini ya, yang positif sampai kemarin itu sekitar 30.700-an. Yang sembuh ada sekitar 4.000 sekian. Yang meninggal 1.000. Maaf, yang sembuh itu 14.000. 14.000, Oke. yang meninggal 1.200. Ini mungkin hanya untuk perbandingan saja. Kalau Jakarta di Indonesia kan sekarang 41.000 ya, yang meninggal Mhm. sekitar 2.200. Jadi memang di sini jumlah yang meninggal dibandingkan yang terjangkit itu lebih rendah dibandingkan di Jakarta. Jumlah Oke. keseluruhan itu dari sini lebih rendah. Walaupun kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di sini jauh lebih tinggi perbandingannya dari Indonesia karena Indonesia 460 juta ya, di sini cuma 38 juta, tapi jumlah yang terjadinya 30.000 dan 40.000. Jadi memang mungkin tidak bisa dibandingkan lah ya situasinya dengan di Jakarta. Iya. Oke, tapi kalau di Indonesia kan di tengah pandemi atau juga kurvanya yang belum menurun. Kalau di Polandia kurvanya udah dikatakan menurun belum sih, Bu Dubes? Oh, sebetulnya nggak juga kalau dibilang menurun ya, karena sejak April itu angkanya tuh berkisar antara 200, 300, 400. Kemarin, minggu Kenaikannya kemarin sangat tuh signifikan ya. enggak. Jadi waktu awal-awal itu makan dari 3, kemudian belasan, puluhan, ratusan. Sesudah itu sudah di 200, 300 itu manteng kalau kata Sundanya manteng. Terus segitu sampai sekarang juga masih segitu. Eh, Dalam beberapa hari terakhir, minggu-minggu terakhir memang lumayan tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu karena ada yang terjangkit itu di pertambangan batu bara dan itu Hmm. sangat rentan kan, batubara, tambang batubara kan di dalam, kemudian rentan mereka kalau satu kena itu otomatis semua kena, dan juga menjangkiti juga keluarganya karena kan kalau COVID memang yang menjadi bahaya karena kalau kita kena, kita carrier, kita kan nggak punya simptom kan, kelihatan gejalanya. Itu yang bikin. Nah sekarang memang kalau dilihat secara keseluruhan angkanya sudah sedikit menurun secara keseluruhan masyarakat umum ya, tetapi karena di sini ada kasus batu bara ini, tambang batu bara, jadi seakan-akan sepertinya belum menurun. Tapi karena memang sudah terlihat bahwa kenaikannya sekitar 300-400, uh, menangani yang tidak melonjak secara drastis, dilonggarkan peraturan di sini, mall sudah dibuka, toko-toko sudah dibuka, restoran dengan protokol kesehatannya.
Mbak masih Riza. ada sektor-sektor atau juga industri yang belum dibuka? Seperti pendidikan di Oh, sana sudah iya, mulai dibuka? pendidikan sudah dinyatakan tidak akan dibuka sampai dilihat kondisinya. Pokoknya akhir sampai kan semester ini sudah mau berakhir. Ini tidak akan dibuka. Jadi sekolah hanya buka kalau misalnya ada yang konsultasi untuk mengenai materi pendidikan, tapi itu pun dengan appointment. Jadi kelas-kelas belum dibuka. Yang sudah dibuka dari sejak Mei itu adalah nursery, jadi tempat penitipan anak itu PAUD sudah dibuka PAUD. Oh, Tapi untuk oke. selebihnya belum. Sampai kuliah semua yang ujian online, yang disertasi online semua online di sini. Terus kantor-kantor masih terutama kantor pemerintah masih work from home. Jadi hanya sedikit saja yang sudah work from office, tapi masih work from home. Kecuali kantor-kantor swasta lebih banyak yang work from office ya, presentasinya. Mhm. Tapi Oke. jalannya udah rame, Kalau udah macet juga di sini. oh macet juga. Ya, Kirain macetnya kirain nggak cuma kayak Jakarta doang Jakarta. yang macet. Nggak. Macetnya nggak kayak Jakarta. Di sini macet itu rame Oh, lah ya. Artinya padat, ramai lancar. Oke. Ya, kalau di Indonesia kan ada zona-zona yang merah, hitam, seperti itu ya. Kalau untuk pembagian karakteristik dari penyebaran COVID-19-nya, Bu Dubes. Kalau di Polandia, kabarnya ini kota tua yang dikenal dengan nama Warsawa ya. Gimana sih Ya, cara nyebutnya Warsawa ya, Bu Dubes ya? Nah, ini kan ya kota tua di sebetulnya Polandia. Itu juga memang menjadi angka penyebaran tertinggi di Polandia. ini. Jadi kalau Warsawa itu kan kota ibu kotanya. Kota tua itu hampir di semua kota besar itu ada kota tuanya. Gitu. Oh, Biasanya oke. disebutnya old town-nya ya. Total Rinek Miasto. heritage town seperti Di itu sini ya. disebutnya Rinek Miasto ya. Itu Oke. memang kalau di Warsawa itu sebetulnya adalah epicenter terbesar sesudah kota yang ada tambang batu baranya. Jadi mungkin karena Warsawa kenapa terlihat lebih banyak yang terjangkit karena penduduk Warsawa juga lebih banyak dibandingkan kota-kota lainnya. Jadi Warsawa adalah kota terbesar di Polandia, penduduknya paling banyak di antara kota-kota besar lainnya. Dan otomatis karena di sini memang banyak penduduknya, ininya juga yang terjangkit juga lebih banyak di sini. Tapi seperti misalkan hari ini hari kemarin itu yang terjadi di 50 orang di Warsawa sendiri isinya hanya sekitar 1 juta orang. Jadi memang dibilang walaupun epicenter tapi tidak dibilang zona merah karena kalau dilihat ya memang kalau dilihat tuh secara keseluruhan Warsawa paling banyak sesudah yang di kota tambang itu di Slaskiego itu ke Warsawa, kemudian sudah Warsawa ada kota Łódź namanya, itu juga kota yang kedua terbesar dari Warsawa. Jadi memang tidak dibilang zona merah, zona hijau, cuma memang kelihatan paling banyak dibandingkan kota-kota lainnya. Oke. Iya, kita menyapa dulu untuk netizen-netizen yang sudah bergabung di Instagram Elsita News and Talk ya, Ibu Dubes ya. Dari akun Kozali_Hasan. Halo, selamat sore. Halsia 20, Tony Fed. Ini juga banyak yang sudah bergabung. Ada akun Dida 26, Sarida Hotra 00, kemudian Vina Vinol 06, Aca Manik juga bergabung, Ilyasa, Dede Yanto, Ale Kolbi. Ini banyak sekali yang bergabung yang ingin bertanya juga dengan Ibu Dubes ya, Ibu cantik kita ini di sore ini. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan ya seputar the new normal di negara yang sering yang dikenal dengan julukan The White Eagles. Nah, ini di Polandia, ada yang juga ingin mengetahui seperti apa new normal di sana.
Apakah sama seperti di Indonesia atau penasaran juga aktivitas warga-warga di sana seperti apa, mengenal Polandia kita di sore hari ini ya. Silakan bisa menyampaikannya di kolom komentar Elsinta News and Talk, dan kita masih bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Ibu Siti Nugraha Mauludia, atau yang kita akrab disapa dengan Ibu Nining. Ya, Bu, kalau belum ada yang nanya ya. Saya mau tambah sedikit boleh nggak? boleh, silakan. Kayak yang terkait dengan new normal. Jadi di sini kita mall sudah dibuka, terus kita juga sudah, kami juga sudah ke mall, restoran juga sudah dibuka. Tapi memang ada digunakan. Jadi, seperti misalnya kalau kita di dalam ruangan itu tidak ada jarak di dalam ruangan itu, misalnya kita harus berdiri pakai masker, itu masker harus dipakai. Jadi kalau saya keluar, saya otomatis langsung pakai masker, apalagi kalau saya langsung pakai masker. Tetapi orang disiplin di sini, kalau misalkan antri itu langsung semeter jaraknya, itu udah nggak usah lagi diatur, itu langsung seperti itu. Di restoran juga, kalau restorannya ada, kan sekarang summer nih, anget di luar, enak. Ini kalau meja-meja di luar itu lebih banyak, tapi kalau meja di dalam itu harus semeter juga ini jaraknya di antara mejanya. Jadi itu yang maksudnya kadang-kadang kita suka lupa ya lihat ramai, apalagi summer di sini orang pada keluar itu lupa kalau COVID. Tapi kalau kita masuk ke ruangan, ke toko apa itu kita terasa, kita langsung sadar bahwa masih ada COVID karena tanda-tandanya masih ada, gitu, bahwa kita harus antri, harus pakai masker. Dan pemerintah juga sudah membolehkan kalau kita mengadakan kegiatan di luar, tapi ya di luar outdoor gitu sampai 150 orang. Tapi kalau misalnya ya tambahan aja Mbak Riza. Iya, oke. Kalau kebijakan dari pemerintah di Polandia seperti apa, Ibu Dubes? Kebijakannya tadi seperti itu. Jadi memang bandara baru dibuka untuk domestik. Ini juga baru seminggu yang lalu. Jadi selama 3 bulan lebih, hampir 4 bulan, lockdown itu betul-betul lockdown. Tidak ada penerbangan, tidak ada kereta, ada terbatas. Ke luar negeri tidak ada, apalagi penerbangan keluarga, kereta ke luar negeri juga ada, bus keluar. Kalau di sini kan berbatasan dengan Jerman, berbatasan dengan Ceko, berbatasan dengan Slovakia. Itu kita kalau mau ke luar negeri kan gampang kan. Tapi itu memang lockdown sama sekali. Nah sekarang sudah mulai dibuka, sudah mulai terasa udah lihat rame. Kalau di sini tuh yang terkenal, kalau di Warsawa itu ada sungai yang membelah kota Warsawa, itu ada pantai-pantai di pinggir sungainya. Kayak libur itu banyak yang pada berjemur, terus kalau udah agak sorean pada break gitu. Jadi memang suasananya dibandingkan pada saat awal lockdown yang kita nggak boleh keluar. Pada saat lockdown itu kita nggak boleh keluar sama sekali. Kalau keluar bukan mau belanja atau ke apotek atau ke dokter, itu kita didenda gitu loh. Itu sekarang udah enak, udah kalau nggak diinget-inget tuh suka lupa bahwa ini masih ada COVID gitu loh. Jadi dan itu karena kebijakan pemerintahnya yang sudah melonggarkan pengaturannya di sini. Tetapi satu lagi juga di sini, pemerintahnya juga di sini mengeluarkan kebijakan ekonomi terhadap ini juga more or less sama seperti di Indonesia. Artinya semua pemerintahan yang terkena itu mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Oke. Iya, Bu Dubes, warga negara Indonesia kita yang ada di Polandia kan juga menjadi tanggung jawabnya Bu Dubes ya. Seperti apa kabar saudara-saudara kita yang di Polandia, Bu Dubes? Mostly pada umumnya baik-baik saja, mahasiswa baik-baik saja. Kita selama pandemi COVID ini, kami KBRI mengadakan virtual meeting tiap minggu dengan mahasiswa untuk menanyakan kabar-kabar mereka, dan so far kabarnya baik-baik saja mereka. Kalau mahasiswa Indonesia baik-baik ya, nggak aneh-aneh ya, mereka adjust dengan situasi, bisa langsung adjust gitu. Memang ada beberapa yang bilang, aduh ini stres Bu, nggak bisa keluar, hanya di kamar, misalkan kamarnya berapa sih, 3x4, 3x3 gitu. Tetapi mereka bisa adjust dan alhamdulillah baik-baik saja. Memang ada warga negara Indonesia yang juga terdampak
itu biasanya karena mereka umumnya adalah pekerja migran di Indonesia. Mereka terdampak karena perusahaannya tutup, bangkrut, mereka diputus hubungan kerja, atau memang juga karena misalkan karena ada banyak di Indonesia itu kita banyak terapis spa, Mariza di sini. Biasanya orang-orang Bali itu mereka banyak kan karena pada saat lockdown itu spa ditutup, jadi mereka tidak pekerjaan. Nah, kami di sini di KBRI juga membantu mereka. Ada yang harus keluar dari pemondokannya, kita tampung di penampungan sementara di KBRI. Kita ada penampungan sementara sampai sekarang juga masih ada sekarang ada 8 orang yang ditampung di penampungan KBRI. Kemudian juga ada yang kita bantu. Penampungan itu mereka tinggal di sana ya, Bu Nini? Iya, kita bikin. Jadi kita sebetulnya ini bukan permanen, kita bikin ada garasi yang kita bersihkan, kita kasih karpet. Waktu itu kita tambahkan heater juga karena waktu itu kan lagi winter lah ya, lagi dingin. Jadi ya kita malah waktu itu sempat sampai ada 20 orang dan kita tambahkan portable toilet, portable WC. Kita waktu itu sampai adakan seperti itu karena tidak mencukupi yang ada di KBRI, dan KBRI kan tidak bisa dibuka 24 jam untuk mereka karena kan banyak barang-barang yang konfidensial ya, dokumen-dokumen konfidensial. Jadi mereka terbatas, akhirnya kita sewakan WC portable, shower dan WC portable. Jadi mereka ada yang di garasi, waktu itu ada sempat ibu-ibu juga yang PMI-nya ibu-ibu itu kita tempatkan, kita bikinkan di ruang gamelan. Jadi kita susun velvet gitu untuk mereka tidur lengkap dengan ini, dan kita sediakan makan 3 kali sehari. Kita juga bantu dengan vitamin mereka tiap hari, kita ukur juga suhunya. Nah, selain itu juga kita juga mengirimkan bantuan sembako, Mbak Riza, ke PMI yang mereka diputus kerja tapi mereka masih di pemondokan tetapi tidak punya biaya untuk makan misalnya. Kita bantu, kita kirim sembako, dan kita juga sempat fasilitasi sejumlah sekitar 40 orang untuk kembali ke Indonesia. Ada yang kembalinya waktu itu lewat penerbangan dari sini karena mereka jadi pemerintah Polandia mengirimkan pesawat ke Denpasar untuk mengevakuasi warganya di Denpasar. Nah, pesawat itu digunakan ke Denpasar oleh warga kita yang akan pulang. Tapi ada juga yang kita fasilitasi warga kita yang mau pulang dari Amsterdam, karena kan Garuda hanya terbang ke Amsterdam ya di Eropa. Kita fasilitasi, kita antar Jerman. Di Jerman dijemput oleh teman-teman dari KBRI di Berlin, Bariza. Jadi kita nggak bisa lewat. Kalau kita lewat, masuk lagi kita harus karantina. Jadi kita kerjasama dengan KBRI Berlin. Mereka menjemput di perbatasan Jerman, kemudian mereka antar ke stasiun kereta. Nah, si PMI warga negara Indonesia yang pulang ini naik kereta ke Amsterdam, sedang difasilitasi oleh KBRI di Den Haag. Jadi 3 KBRI waktu itu kerjasama untuk bantu memulangkan memfasilitasi warga negara Indonesia yang akan pulang. Iya, saling bergotong royong lah, kira-kira seperti itu ya, Bu Dubes. Ya, betul. Okay. Kita juga di KBRI juga kan beberapa kegiatan seperti webinar. Waktu itu sempat ada webinar kita mengenai keuangan, kemudian kita juga ada perlombaan memasak, bikin video memasak, kita juga ngadain supaya masyarakat Indonesia yang ada di Polandia nggak stres lah, kita kasih kegiatan juga di sini. Oke. Ada yang menyapa Bu Dubes itu dari akun Firdaus_Takem? Bu Dubes. Ya. Yang menyapa. Ada Bu Dubes, banyak nih yang bergabung nyapa Bu Dubes dari akun Firdaus.Takem, TakHM ya. Kemudian juga banyak yang Syas Triwulandari memberikan emoticon nih, emoticon love untuk Ibu. Okay. Dari akun Agepuk ini menurut saya orang-orang Indonesia di Warsawa sangat disiplin with social distancing. Lebih disiplin daripada kami orang-orang Polandia. Wow, ini orang asli Polandia. Bener nggak sih kayak gitu?
Ini yang bilang orang Polandia ya, berarti Itu membuat saya bangga banget jadi orang Indonesia justru. Tapi sayang banget di Indonesia, justru di negara kita sendiri, orang-orangnya juga nggak disiplin. nggak bisa Kok dibanding, kebalik ya? Kok kebalik ya jadinya Bu Dubes ya? nggak bisa dibandingkan ya Mbak ya, karena kalau di Indonesia mungkin yang kalau saya melihat yang tidak disiplin itu mungkin karena mereka memang harus keluar gitu kan. Kalau di Yes. sini kan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang saya tahu juga kalau keluar tuh hanya memang perlu sekali. Misalkan kalau dulu kita ke mall itu di mall bisa berjam-jam gitu kan sambil Benar. makan gitu. Apa ini sekarang ke mall ya udah belanja kurang lagi. Jadi mungkin bedanya itu kalau di sini kan juga nggak apa orang-orang Indonesia-nya nggak cari kerjanya juga nggak di luar ya. Jadi tapi memang kalau orang Indonesia cenderung begitu sih. Kalau saya lihat ya kalau di luar negeri biasanya ngikutin peraturan di luar negeri, di Indonesia lupa tuh antri misalnya. Iya nggak sih Mbak Riza? Ya. Kalau saya Benar-benar. Tapi Bu Deni aktif nggak sih di sosial media yang kadang-kadang juga suka sebel orang Indonesia selalu diisukan nggak disiplin, nggak takut sama corona, tetap rame, tetap banyak lah macam-macam di sosial media. Pernah nggak sih ngeliat kayak gitu? ya, namanya juga sosial media ya, Mbak ya. Yang ada yang nggak suka di blow up kan, ada yang lebih banyak yang nggak sukanya. Orang juga kita kalau lihat berita juga yang lebih banyak dibaca berita negatif kan. Kalau berita positif orang juga jarang lihat. Biasanya propaganda, misalkan seperti itu. Ya nggak sih? Kalau misalkan pemerintah melakukan sesuatu yang negatif misalnya, itu jadi berita, padahal belum tentu benar. Tapi kalau pemerintah berhasil, itu belum jadi berita. Jadi memang kalau saya melihat, kadang-kadang kalau saya, kadang-kadang juga kalau baca gitu, ada yang berita mengenai negatif gitu, pernah sih berapa kali lupa, terus saya share gitu. Padahal sebetulnya ya saya harus cek, Komen juga nggak sih? harus diri cek dulu bener nggak, bener atau enggak. Tapi ya, di sini sih sosial media yang saya ini ya, yang saya nggak tahu mungkin karena saya follow teman-teman saya yang objektif ya, jadi nggak banyak juga tuh yang ini. Kalau misalkan ada teman yang selalu negatif tidak saya unfollow aja, capek, stres Mbak, ya nggak sih? Bener. Ya, Kadang-kadang tadi kita suka melihat sosial media itu untuk nge-refresh pikiran kita ya, tapi kadang-kadang jadinya bikin kita stres justru nggak malah nge-refresh gitu ya. makanya kalau yang di sosial media teman-teman kita yang selalu posting yang negatif, ya udah di unfollow aja, nggak usah langsung scroll up. Enggak. Oke lah, kita balik ke positive vibes saja lah ya, jangan negatif vibes Ya, gitu ya. betul. Oke. Ya, Bu Nini kalau di Indonesia tuh corona berdampak banget sama ekonomi. Kalau di Polandia gimana perekonomiannya? Sama juga di sini berdampak juga. Sama. Tadi saya baru meeting dengan perusahaan Indonesia, perusahaan yang ada investasi Indonesia di sini. Dia juga baru cerita bahwa sekarang baru mau normal lagi. Sebelumnya mereka juga produksinya menurun karena permintaan menurun. Jadi ya mereka produksinya turun. Tapi sekarang sudah mulai meningkat lagi ekonomi di sini, sudah mulai menggeliat lagi. Jadi sudah seperti tadi ya, misalkan restoran masih ada sih, lihat restoran tutup, mungkin juga akan buka lagi, mungkin karena bangkrut ya. Toko juga masih ada yang masih tutup, mungkin juga ada juga toko yang buka dan mereka bilang liquidation gitu. Jadi mereka akan tutup, jadi semua jual barang-barangnya dijual, ada juga. Tapi bagaimanapun juga memang sesudah corona ini hidup akan berbeda ya. Seperti kita sebut dengan new normal itu akan berbeda. Sekarang mungkin kita akan lebih betul-betul kalau misalkan mau belanja tuh mana sih yang esensial gitu. Kalau dulu kan wah yang murah aja beli. Kalau sekarang kan kita beli baju kalau nggak keluar sering-sering ya kan. Jadi malah belanjanya lebih banyak gitu yang nyaman-nyaman di rumah ya kan, yang kayak gitu. Memang Ya, benar. akan di sini juga perekonomian terdampak dan pemerintah memberikan juga lumayan besar dan dibantu juga oleh Uni Eropa bantuan stimulusnya itu. Tadi seperti saya sampaikan tadi juga ngobrol dengan perusahaan yang ada investasi dari Indonesia-nya, dia juga dibantu oleh pemerintah diantaranya untuk membayar gaji karena misalnya mereka tidak mampu membayar gaji karyawannya, jadi
apakah di PHK sebagian atau. Nah, ini pemerintah memberikan bantuan gaji sebesar persentase dari gaji itu untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan. Juga mereka juga diberikan keringanan bayar pajak, bayar untuk social security. Jadi itu bentuk fasilitasi ekonominya memang berbeda dengan Indonesia karena secara struktur ekonominya juga berbeda. Tapi ekonomi terasa banget kok di sini. Artinya juga pemerintahnya tidak lepas tangan ya. Kalau untuk PHK ada juga di sana? Ada, PHK ada. Pengangguran juga, angka pengangguran meningkat, tapi tidak signifikan. Jadi karena di sini begini, kenapa tidak signifikan? Berarti tidak ada yang di PHK, tetapi kebanyakan di sini di Polandia ini selama 3 tahun terakhir ini memang menerima banyak sekali pekerja-pekerja migran, terutama dari Ukraina, tekan berbatasan dengan Ukraina. Pada saat pandemi mereka pada pulang, jadi tidak banyak yang di PHK karena mereka memang pulang duluan. Ada juga yang di PHK karena ya mau nggak mau, seperti misalnya industri otomotif. Sekarang permintaan untuk mobil juga menurun jauh sekali gitu dibandingkan sebelum COVID. Jadi otomatis pabrik mobil juga nggak mungkin lagi berproduksi. Jadi mereka pabrik mobil yang ada di Warsawa ini kebanyakan belum berproduksi karena itu. Nah, otomatis kalau memang tidak ada produksi, ya mereka tidak punya pemasukan untuk membayar. Jadi memang ada PHK, tapi angka peningkatan penganggurannya tidak signifikan. Oke, ya, kita kalau berbicara soal pandemi COVID-19 tentunya hampir sama ya di setiap negara, karena ini dampaknya juga tidak hanya dirasakan di Indonesia dan juga Polandia saja, tapi hampir secara merata di seluruh dunia juga merasakan pandemi COVID-19 ini. Tapi di tengah banyaknya penyebaran atau juga meluasnya penyebaran COVID-19, kita juga banyak isu-isu yang menimpa lainnya. Kalau untuk di Polandia ini kabar yang beredar, banyak beberapa media membahas mengenai perbatasan Polandia dengan negara Eropa yang sudah mulai dibuka kembali. Seperti itu ya? Ya, memang kemarin itu ada beberapa negara seperti Belanda, Polandia awalnya membatasi, pokoknya menutup semua. Kemudian sedikit-sedikit membuka, tapi ada beberapa negara yang walaupun dari Polandia sudah dibuka, tapi mereka belum menerima. Karena memang di Polandia, seperti negara yang berbatasan langsung, Ceko dan Slovakia, mereka sudah jauh menurun sekali angka pasien yang terjangkit. Tapi di Polandia masih seperti baru melandai, belum turun banget gitu. Jadi baru seperti misalkan Lituania ini baru membuka, sepakat baru membuka. Jadi memang ini isu yang agak sensitif karena walaupun Polandianya sudah membuka, tapi negara-negara di neighbornya belum membuka. Tapi sekarang sudah mulai karena secara umum di Uni Eropa sudah ada kesepakatan akan membuka, dan kita juga sudah lihat di sini sudah ada turis-turis lah sudah mulai datang, turis-turis apakah domestik maupun turis-turis dari Eropa sendiri, negara Eropa sendiri. Oke. Kalau untuk warga, karena kita waktunya nggak lama ya Bu Dubes ya. Di sini sudah mulai mau maghrib, dan tentunya Bu Dubes di sana masih pagi dan masih akan memulai aktivitas untuk siang hari sampai dengan banyak lagi ya kegiatan-kegiatan lain. Iya, masih banyak. Warga negara Indonesia kita di sana, Ibu Dubes, seperti apa yang akan dilakukan oleh KBRI bekerja sama juga dengan pemerintahan Polandia? Kami dalam perlindungan warga negara tentu saja masih tetap seperti tadi saya sampaikan, kita tetap memberikan bantuan kepada para warga negara Indonesia yang terdampak, misalkan memberikan bantuan kebutuhan, kemudian di penampungan juga kita masih ada penampungan, dan kita akan besok akan membantu fasilitasi ada 11 orang warga negara Indonesia yang akan kembali pulang karena belum ada internasional dari Polandia. Ini akan kita kolaborasi lagi dengan KBRI di Berlin dan Den Haag untuk pemulangan mereka dari Amsterdam. Dan kita selalu memonitor mereka, hotline untuk
kalau misalkan warga negara akan menghubungi KBRI juga masih tetap terbuka 24 jam, 7 hari seminggu. Dan kita tetap berkomunikasi secara dekat dengan pemerintah di sini terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia. Alhamdulillah di sini belum ada WNI yang terjangkit, Pak. Iya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Jangan Amin. sampai ada yang terjangkit. Jumlah warga negara Indonesia kita di sana ada berapa sih, Bu Nini? Ada sekitar 800 di sini, Mbak. 800 orang. Banyak ya. Iya, makanya jadi ininya apa strukturnya itu selain profesional, ada tadi pekerja migran, juga ada mahasiswa sudah ada sekitar 150 hampir 200 orang. Kemudian juga ada warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Polandia. Apakah itu kita sebutnya kawin campur ya, warga negara apakah menikah dengan wanita Polandia atau laki-laki Polandia, itu banyak. Itu struktur warga negara Indonesia di sini. Oke, nah ini kan kita bergabung bersama dengan netizen banyak sekali yang bergabung dan juga memberikan emot, memberikan tanda jempol, memberikan waves juga untuk Ibu Dubes. Apa yang ingin disampaikan untuk warga negara di Indonesia buat Bu Dubes juga, untuk netizen El Sinta juga nih, apa yang ingin disampaikan? Tentu saja kita harus mengikuti apa yang sudah di peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena peraturan yang pemerintah lakukan yang canangkan itu adalah untuk menjamin kita supaya kita tidak terjangkit. Jadi bantu pemerintah untuk itu dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, dan kalau misalkan keluar, kalau tidak perlu keluar nggak usah keluar, kalau keluar terpaksa keluar, ingat masker dan jaga jarak, itu saja. Dan mungkin satu juga, kita harus terus juga meningkatkan rasa solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang terdampak sangat oleh keadaan darurat epidemis ini. Mungkin itu saja, Mariza ya. Oke, baik. Ibu Dubes, sehat selalu. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan El Sinta dan juga dengan netizen El Sinta. Sukses selalu, Bu Dubes. Lancar-lancar kegiatannya. Sukses juga ya. Bye.